Menjadi selingkuhan orang yang punya istri enak atau tidak? Inilah 4 rahasia pelakor. Enak atau tidak? Ya, itulah yang saya tanyakan ketika banyak klien saya yang datang kepada saya dan berkonsultasi mengenai hubungan asmara mereka. Dan kebetulan kebanyakan dari mereka adalah wanita yang menjalin hubungan dengan suami orang. Gimana? Rumit kan? Makanya saya bertanya-tanya, kenapa sih mereka itu lebih memilih lelaki yang beristri padahal para jomblo itu juga masih banyak. Apa enaknya menjadi orang ketiga? Nah, biasanya jika seorang suami selingkuh, yang akan menjadi penjahat pertama adalah si wanita ketiga yang sering disebut dengan pelakor. Banyak pertanyaan mengenai mengapa seorang perempuan tega melakukan kejahatan selingkuh terhadap perempuan lainnya. Dalam sebuah kasus perselingkuhan, baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat, mereka semuanya itu sama-sama bersalah. Tidak boleh ada yang merasa korban, yang ada hanyalah sebab dan juga akibat. Ada banyak alasan mengapa seorang pria selingkuh, dari kurangnya apresiasi dari istri atau terlalu tertarik pada selingkuhannya. Nah, berikut ini saya akan membongkar rahasia perasaan para pelakor. Apa yang ia rasakan, kenapa ia lebih suka melakukan hal tersebut, dan apa suka dukanya. Yang pertama, dia juga tersakiti. Jika terjadi perselingkuhan, pasti yang mendapatkan simpati dan rasa iba adalah pihak yang diselingkuhi. Perasaan wanita selingkuhan seringkali diabaikan. Akan tetapi, ada saat di mana seorang selingkuhan itu benar-benar jatuh cinta pada pria yang sudah menikah. Hubungan yang awalnya hanya sebatas pertemanan berubah menjadi cinta yang tidak bisa ditahan. Namun, statusnya sebagai selingkuhan itu tidak menjamin kebahagiaan. Ketika perselingkuhan terungkap, tidak saja dia merasakan patah hati karena tak bisa memiliki pria yang ia cintai, dia juga harus menghadapi kebencian dari istri, ditambah lagi cap buruk dari masyarakat sebagai perebut suami orang. Rasa sakit itu akan semakin bertambah jika si wanita selingkuhan tidak tahu bahwa pria yang berhubungan dengannya itu ternyata sudah menikah. Kemudian yang kedua adalah karma itu berlaku. Suami selingkuh memiliki watak tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Oleh sebab itu, ketika dia meninggalkan istri dan anak untuk menikah dengan selingkuhannya, pada akhirnya dia juga bisa kembali selingkuh dengan wanita lain. Pria tidak setia yang pernah mencap manisnya selingkuh akan tergoda untuk mengulanginya. Itulah yang dialami oleh, sebut saja namanya Bunga, seorang perempuan yang telah bercerai. Ketika masih berstatus janda muda, dia berhubungan dengan pria yang sudah menikah dan akhirnya mengandung anak kembar dari perselingkuhan tersebut. Pria yang menghamilinya tidak mau meninggalkan keluarganya demi Bunga. Akibatnya, dia harus membesarkan anak-anaknya sendiri. Beberapa tahun kemudian, pria itu bercerai dan Bunga menerimanya kembali. Namun, ujung-ujungnya Bunga juga diselingkuhi. Ini pil pahit yang harus Bunga telan. Karma memang berlaku, dan pria tukang selingkuh tidak akan pernah bisa setia. Kemudian yang ketiga adalah selingkuhan tidak selalu lebih cantik daripada istri. Ketika seorang suami berselingkuh, seringkali diasumsikan dengan wanita yang lebih muda, kemudian lebih cantik dan menarik dibanding dengan istrinya. Tapi itu tidak selamanya benar. Nyatanya, selingkuhan juga adalah wanita biasa.
dengan penampilan biasa. Hanya saja dia jatuh cinta pada suami orang, dan seringkali pria tertarik pada mereka bukan karena penampilan, namun bisa jadi ada alasan lainnya. Kemudian yang keempat adalah dia juga merasa bersalah. Setiap wanita memang berbeda, namun sebagai manusia yang punya nurani, mereka juga seringkali merasa bersalah karena berhubungan dengan suami orang. Kebanyakan wanita tidak mencari pria yang sudah menikah untuk dikencani. Jadi, mungkin dia tidak pernah berniat untuk berpacaran dengan pria beristri, kecuali wanita tersebut adalah seorang sosiopat yang memiliki gangguan mental. Pastinya dia akan merasa bersalah karena menghancurkan keharmonisan rumah tangga wanita lain. Namun, karena cinta yang dirasakan, ia tetap berharap punya masa depan yang bahagia, walau dengan pria yang salah. Sebahagia dan senikmat apapun, hubungan yang didasari ketidaksetiaan pada akhirnya akan berujung tidak baik. Saran saya, silakan konsultasikan status asmara Anda kepada guru spiritual pilihan Anda. Awas, jangan salah memilih guru spiritual. Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Jangan patah semangat dan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Bangkitkan semangat dalam diri dengan mengembangkan diri lebih baik lagi.